Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa bersama saya Penetua Jerry Murphy dari Lingkungan Pelayanan 2 pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita dapat mengikuti serta mendengar layanan Podcast Kabar Bahalap dari Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 Resort Palangkaraya Hulu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu, sehingga pagi hari yang baru ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 dengan perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing pada milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar dilakukan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati dan umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyingkati hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta LD dengan judul Nilai Kebaikan. Pada masa kepemimpinan Yosua, mereka menyembah kepada Allah. Akan tetapi kondisi jauh berbeda setelah Yosua meninggal. Generasi berikutnya tidak lagi mengenal Tuhan dan karya yang telah dilakukannya bagi bangsa Israel. Bahkan mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Ayat 12 sampai yang ke-13. Ironis, karena pada mulanya Tuhan memilih bangsa Israel untuk suatu rencana agung. Tuhan ingin mereka bisa membawa bangsa lain datang kepadanya. Tetapi generasi penerus ini tidak memahami maksud Tuhan.
dan malah mengikuti penyembahan berhala oleh bangsa lain. Tidak heran hal ini membangkitkan murka Tuhan. Kita lihat ayat 14-15. Ada yang salah dalam kehidupan rohani bangsa Israel sehingga generasi penerusnya meninggalkan Tuhan. Apa jadinya kehidupan jika tidak ada nilai kebaikan yang menjaganya? Besar kemungkinan dunia kita akan dipenuhi kejahatan. Kalaupun ada nilai kebaikan, apa jadinya jika nilai tersebut tidak ditanamkan dan diwariskan kepada setiap generasi? Dunia kita pasti akan penuh dengan permusuhan dan kejahatan. Inilah alasan mengapa kita perlu melestarikan nilai yang baik dalam kehidupan secara turun-temurun. Sepeninggal Yosua, orang Israel mengalami masa-masa yang berat. Salah satunya penyebabnya adalah karena mereka kehilangan pemimpin, yaitu figur Yosua sendiri. Walaupun demikian, Tuhan tetap berkarya secara ajaib dan luar biasa di tengah mereka. Masalahnya mereka sering berubah-ubah sikap saat terdesak dan menderita. Mereka ingat Tuhan, namun ketika mereka nyaman, mereka lalai dan meninggalkan Tuhan. Mereka seakan-akan kehilangan warisan iman setia kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah bangsa asing sehingga lupa bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan mereka. Tuhan dengan caranya kerap memberikan pelajaran keras kepada umat Israel. Dengan sengaja Allah membiarkan mereka dihajar, diserang, dikalahkan dan dijarah oleh musuh-musuhnya. Mereka kehilangan ketenangan, hartanya dirampas, dan banyak korban berjatuhan. Singkatnya, Tuhan membuat bangsa Israel tak berdaya di hadapan musuh-musuhnya. Ada harga yang mahal dan penderitaan jika kita meninggalkan Tuhan. Kuasa kasih Tuhan akan menjauh sebab kita terpisah dari sumber kehidupan. Oleh sebab itulah cinta kasih kepada Tuhan haruslah terus terjaga jika kita ingin selamat, bahagia, dan meraih kedamaian hidup. Kepada anak-anak kita harus menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan. Setiap generasi penerus harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa belas kasihan dan kesetiaan Tuhan. Sungguh, jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Melalui doa, mari kita meminta ajaran Tuhan agar kita setia kepadanya dan terus mengandalkan pertolongannya. Kita juga ditetapkan untuk mengajarkan iman yang benar kepada anak-anak kita. Setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada anak-anaknya dengan harapan nantinya mereka menjadi orang beriman. Jika kita lalai, besar kemungkinan anak cucu kita kelak tidak lagi percaya kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita untuk pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Engkau adalah cahaya dan petunjuk hidup kami. Terima kasih atas setiap napas kehidupan untuk kami. Dan kami berdoa untuk menemukan diri kami di dalam tuntunan-Mu. Kami berkelana dalam kehidupan ini, mencari makna dan tujuan sejati. Kami ingin menemukan dalam tuntunan kasih-Mu. Ya Tuhan, bimbing kami untuk mengenal diri kami dengan lebih baik. Bimbing kami untuk memahami berkat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami alat-Mu yang setia dan membawa kemuliaan
bagi nama-Mu. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Bimbing langkah kami dan tunjukkan jalan yang Kau pilih untuk kami. Izinkan kami merasakan hadirat-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, agar kami bisa hidup dalam harmoni dengan rencana-Mu. Tolonglah kami jalan-jalan hidup ini dengan kasih, kebaikan, dan kerendahan hati. Jadikanlah kami teladan yang mencerminkan kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga dalam setiap tindakan dan kata-kata kami dapat memuliakan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melindungi keseharian kami, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikian pelayanan podcast kita untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan bagi semua orang. Tuhan selalu menyertai kita. Selamat pagi.